Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Madam Sedara Channel. Jangan lupa di like dan subscribe, komen dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan momen-momen video terbaru kami dari Madam Sedara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah teman-teman, pada siang ini kita berjumpa lagi dalam rangka untuk berdiskusi tentang metode penulisan karya ilmiah berupa jurnal internasional bereputasi. Ya, silakan Bu Fitri Ade Maria. Saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan draft karya ilmiah saya yang berjudul Relevansi Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Pembelajaran Abad 21. Langsung saja saya jelaskan. Adapun rumusan masalah yang saya buat di sini, yaitu yang pertama, bagaimana pemikiran Hasyim Asy'ari tentang pendidikan; kedua, bagaimana pembelajaran abad 21; dan ketiga, relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Asy'ari dengan pembelajaran abad 21. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pemikiran Hasyim Asy'ari tentang pembelajaran tersebut. Sebelum saya mau menjelaskan pemikiran beliau, saya akan bacakan biografi beliau sebagai dalam menuangkan pemikiran Hasyim Asy'ari, dia merangkumnya dalam sebuah kitab karangan yang berjudul Adab Al-Alim wal Muta'alim. Kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim merupakan kitab yang berisi tentang konsep pendidikan. Kitab ini selesai disusun pada hari Ahad pada tanggal 22 Jumadil Al-Tsani tahun 1343 Hijriah. Kitab ini terdiri dari ada 8 bab. Yang pertama yaitu keutamaan ilmu dan ilmuwan serta keutamaan belajar mengajar. Adapun keutamaannya itu tentang sebuah etika yang harus diperhatikan dalam belajar dan mengajar. Bab yang kedua yaitu tentang konsep peserta didik atau kurikulum atau metode dan evaluasi pendidikan. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Jadi saya tidak banyak-banyak menjelaskan. Jika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian penasaran dengan siapa Hasyim Asy'ari, silakan buka Google, tutup saja biografi Hasyim Asy'ari, tapi saya menjelaskan bagaimana relevansi pemikiran ini dengan pembelajaran abad 21. Nah, di dalam pemikiran beliau setelah saya pelajari, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkannya. Dalam hal belajar, yang menjadi titik penekanannya adalah pada pengertian bahwa belajar itu merupakan ibadah untuk mencari ridho. Ridho siapa ya? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengantarkan seseorang untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena belajar harus diniati untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan sekedar menghilangkan kebodohan. Jadi saya garis bawahi Bapak Ibu, dalam pemikiran Hasyim Asy'ari ini, ilmu pengetahuan atau pendidikan itu dititikberatkan dalam mengamalkan sebuah ilmu pengetahuan tersebut. Oke, sekarang itu yang kita dapat. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya. Bagaimana pembelajaran abad 21?
kemampuan atau keterampilan berpikir, baik dalam sikap, pengetahuan, literasi, teknologi, dan pembentukan sebuah karakter. Nah, pembentukan sebuah karakter tentu saja bergerak dari penguatan spiritual itu sendiri dalam agama. Apapun agamanya, jika dia berperanan terhadap spiritual itu, insya Allah dia akan menjadikan sebuah insan yang berkarakter. Itu ya. Terus yang kedua, kecakapan keterampilan berpikir dalam abad 21 itu ada 4, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Oke. Sekarang keterampilan itu bagaimana kita merangsang anak untuk berpikir kritis dalam pembelajaran abad 21? Itu ada 4 proses. Yang pertama, faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Bagaimana menyusun pembelajaran ini seperti ini? Dalam belajar, Bapak Ibu mungkin sudah sering mengenal dengan konsep taksonomi Bloom yang direvisi oleh Knapworth dan Anderson, mengatakan bahwa dalam pembelajaran khususnya SD, SMP, SMA itu dimulai dari C1, C2, dan C3 itu untuk standar anak SD dan anak SMP. Dan anak SMA itu dari C4, C5, dan C6. C4, C5 itu masuk dalam pemikiran prosedural. Sedangkan C6 itu masuk dalam pemikiran metakognitif. Nah, silakan Bapak Ibu sebagai literasi apa sih taksonomi Bloom? Silakan klik di Google. Itu adalah cara kita atau pedoman kita dalam membuat soal HOTS, High Order Thinking Skill, yang diharapkan kepada keterampilan berpikir. Nah, keterampilan berpikir ini pada sampai ke C6 itu adanya memahami, menyebutkan, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Mencipta itu masuk di metakognitif atau C6. Metakognitif atau C6. Nah, dalam pembelajaran abad 21, metakognitif atau C6 ini banyak sekali unsurnya. 1. Menghubungkan. 2. Menciptakan alat peraga atau dan banyak sekali ya, atau di mana materi itu dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah C6. C6 ini bisa dikatakan yaitu menerapkan atau mengamalkan. Jadi dalam relevansinya dapat kita tarik benang merah bahwa pemikiran Hasyim Asy'ari pada tahun 1300 yang lalu telah kita gunakan dalam kurikulum 2013, yaitu pembelajaran abad 21, di mana kita menggunakan konsep berpikir faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, di mana metakognitif itu menerapkan atau mengamalkan. Jadi ilmu itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan masyarakat. Nah, contohnya dalam bidang sejarah. Saya adalah guru sejarah. Sebenarnya, Bu, bagaimana cara menghantarkan pembelajaran itu menjadi metakognitif? Tidak susah. Saya tidak perlu menciptakan alat peraga, karena dalam metakognitif itu ada unsur menghubungkan. Jadi, saya bisa menghubungkan bagaimana misal dalam materi sejarah, yaitu manusia purba atau penggunaan batu, hal yang masih kita gunakan sekarang apa? Yaitu menggunakan cobek untuk memasak. Itu sudah cukup menghubungkan. Jadi cobek yang kita gunakan sekarang itu hasil dari kehidupan masa lampau pada masa manusia purba atau zaman batu. Itu sudah metakognitif. Untuk pembelajaran yang lainnya saya kurang tahu, tapi untuk sejarah saya merelevansikannya dengan menghubungkan sejarah itu sendiri
dengan kondisi sekarang atau lingkungan sejarah lokal khususnya di daerah tempat saya mengajar. Salah satu contohnya lagi, saya selalu mengangkat tentang pahlawan 12. Kebetulan kita di Petalin ada pahlawan 12. Saya nggak jauh-jauh bagaimana sih pahlawan nasional lainnya, tidak. Saya mengajarkan siswa saya khususnya itu tentang sejarah lokal dulu. Karena sejarah lokal itu ada itu metakognitif, menghubungkan kondisi sejarah masalah lampau dengan tempat tinggal seorang peserta didik, sehingga hasil yang dicapai apa itu dari cinta yang saya susun draft, tapi ini belum separuhnya selesai, ini masih garis besarnya saja. Jika ada kritik dan saran atau pertanyaan yang membangun, saya tunggu di sini dan saya harapkan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ke moderator. Yang moderator ini siapa ini? Ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau menanggapi. Kalau tidak ada pertanyaan berarti mengerti atau terlalu bingung dengan menjelaskannya. Mohon masukan. Ya, saya mungkin Bu Adaro, izin menanggapi ya. Iya, silakan Pak Jafri. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ibu Adaro selaku dosen kuliah mata kuliah ini. Apa namanya ini kan saya mungkin sebelum soal kuantitas ini kan kita ini kan kuliah tentang mata kuliah cara pembuatan jurnal internasional dari penjelasan Ibu Ade, dan ini saya tidak mendengar secara Ya, silakan Pak Jafri, saya dengar. tidak, maksudnya ini mentas saja dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, setidaknya kan sistematika cara pembuatan jurnal kan dari mulai judul gitu kan, pendahuluan, terus apa namanya rumusan masalah, Maaf ya teman-teman, jaringan. Tidak apa-apa, dilanjut. kerangka teori, namanya kan metode penelitian, namanya penjelasannya ya itu saya bingung aja sih sebenarnya, ini si makalah atau cara nanti bimbingannya dari Ibu Hadaroya, Dr. Hadaroya. Saja mungkin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jafri. Apa yang ditanggapi Mana Pak? yang jawab, Bu? Ya, saya beri penjelasan dulu ya. Saya berikan sedikit penjelasan Bapak Ibu sekalian. Apa yang ditanggapi Pak Jafri tadi itu betul. Namun apa yang disampaikan dengan Bu Fitri Ade Maria itu juga betul. Nah, sekarang karena memang session ini kita akan berdiskusi tentang sebuah cara penulisan jurnal. Pertama kali kita harus menemukan konten dulu. Kita harus menemukan sebuah substansi permasalahan. Nah, yang disampaikan Bu Fitri tadi adalah sebuah permasalahan. Ya. Jadi substansi daripada apa yang akan ditulis Bu Fitri itu sudah tersampaikan. Kita tahu bahwa ide dari atau substansi daripada judul ini adalah ingin melihat bagaimana relevansi pemikiran Hasyim Asy'ari dengan pembelajaran abad 21. Ternyata pembelajaran Hasyim Asy'ari ini dengan era modern dan dikaitkan dengan kurikulum 13 itu sudah terkoneksi. Di situ kontennya. Nah, benar apa yang dikatakan Pak Jafri tadi, bahwa sebuah penulisan jurnal, karena ini adalah mata kuliahnya adalah jurnal, kita akan mencoba
mencoba membuat sebuah karya tulis yang berskala jurnal yang di level internasional. Nah, bagaimana sih sebetulnya proses-proses yang harus dilalui? Kan di situ memang ada tata caranya. Sudah kita pelajari bahwa untuk menjadi sebuah jurnal bereputasi, pertemuan yang lalu kita juga sudah pernah bahas itu dan sudah menjadi rekaman juga, sudah masuk di rekaman kita. Ada langkah-langkah yang harus kita selesaikan di situ. Ya, betul yang dicari tadi Pak Japri, bahwa langkah-langkah apa yang harus ada di dalam sebuah penulisan jurnal internasional. Pertama kali adalah judul. Kalau tadi judulnya sudah bagus, kita sepakat itu dan judul ini bagus. Kemudian autornya, penulisnya, ya sudah suara saya kedengaran bagus ya? Bisa ditangkap? Kedengaran Bu, kedengaran. Oh iya, kedengaran. Bisa. Berarti kalau ada di tempat lain yang kurang dengar, itu persoalannya sinyal ya. Oke, title-nya tadi Bu Fitri sudah nyambung, sudah bagus. Kemudian autornya itu adalah penulis, kemudian afiliasinya. Nah, afiliasi itu kita ini kan pasca sarjana. Berarti kita menulis atas nama mahasiswa pasca sarjana, ya. Kemudian abstrak, ya. Abstraknya ini Bu Fitri harus membuat abstrak yang sedemikian rupa terkait dengan judul ini, ya. Di dalam tata cara pembuatan abstrak itu sudah harus nampak semua apa yang Ibu jelaskan tadi, bahwa itu memang abstrak ini singkat, hanya memuat 235 kata, tidak lebih dari itu, tetapi dia padat dan jelas, ya, padat dan jelas. Di situ mengilustrasikan mengapa topik riset tersebut penting diteliti. Di abstrak itu sudah memuat ilustrasi atau menjelaskan tentang mengapa judul ini penting. Misalnya relevansi pemikiran Hasyim Asy'ari. Apa sih relevansinya dengan pembelajaran abad 21 ketika dikaitkan dengan kurikulum 13? Di situ di abstrak sudah harus muncul, ya. Kenapa kemudian alasan mengapa penting diteliti? Adakah sesuatu yang tidak terekspos? Ya. Kalau semuanya sudah transparan, semuanya masyarakat sudah tahu dan tidak ada yang tersembunyi tentang pemikiran itu, dan semua sudah terkoneksi dengan abad kekinian, lalu diformula dengan dalam bentuk kurikulum, tentu masalah ini tidak ada lagi. Nah, mengapa itu penting diteliti lagi? Seperti itu. Jadi di abstrak itu juga muncul. Iya. Kemudian karena hasil penelitian nanti itu adalah terpublikasi, ya, harus dipublikasikan karena ini adalah jurnal. Nah, kemudian isu apa yang akan dikembangkan? Ya, isu apa yang akan dikembangkan? Ketika kita menganggap bahwa ini menarik untuk diteliti, tentu permasalahan itu harus terekspos. Isu apa yang menarik, yang ingin riset problem? Apa permasalahan yang akan diangkat di dalam penelitian ini? Kemudian metode apa yang digunakan? Nah itu ya, metode apa? Misalnya karena ini terkait dengan pemikiran masa lalu, ya, pemikiran Hasyim Asy'ari di masa lampau. Berarti ini pendekatannya adalah pendekatan sejarah, ya Bu ya. Pendekatan kajian sejarah. Oke. Berarti kajiannya adalah kajian literatur tentang kesejarahan, sejarah pemikiran Hasyim Asy'ari. Kemudian dalam abstrak itu ketika terurai permasalahannya apa, latar belakang masalahnya apa, metode yang akan digunakan, kemudian
masalah yang urgent untuk diteliti. Kemudian ada keywordnya, ada kata kunci. Ada kata kunci yang terakhir di situ dan tidak boleh lebih dari 5 kata kuncinya. Oke. Setelah itu tentu kita menentukan metode, ya. Tadi kalau misalnya ada pertanyaan gini, kalau metodologi penelitian itu selalu berkaitan datanya dengan 2 hal, data kualitatif ataukah data kuantitatif. Nah, karena ini berkaitan dengan kajian naskah, itu manuskrip ya, dia masuk kajian manuskrip. Nanti dia, karena ini kajiannya literatur, bisa saja sifatnya kualitatif. Metodologinya harus dipertegas di dalam sebuah jurnal, ya, pendekatan yang kita gunakan. Kemudian setelah memilih metode, rujukan atau kepustakaan itu sangat menjadi hal yang penting, ya. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa kajian pustaka atau literatur dan landasan teori di dalam sebuah jurnal itu sangat penting. Relevansi antara kepustakaan yang kita jadikan rujukan atau kutipan-kutipan yang kita gunakan harus sangat relevan dengan topik yang kita angkat, ya. Dan satu hal lagi, bahwa cara kita untuk mengutip kajian teori itu harus menggunakan citation Mendeley, ya, harus menggunakan cara pengutipan yang resmi, yang disepakati, yang diterima oleh jurnal perjurnalan secara internasional, apalagi Scopus. Itu wajib hukumnya menggunakan Mendeley. Saya ingatkan bahwa kalau kita misalnya membuat naskah, tidak usah terlalu panjang, karena dalam sebuah abstrak yang 1 lembar dengan 230 kata itu sudah bisa mewakili 9 atau 15 lembar, sehingga nantinya naskah kita tidak perlu terlalu panjang, ya. Lalu ketika misalnya tulisan kita itu sudah dianggap maksimal, maka kita mencari jurnal, ya, melalui website Simagor. Ada namanya Simagor. Melalui website Simagor ada SJR, Sistem Jurnal. Di situ SJR-nya Simagor Journal and Country. Jadi bisa kita cari di web, dan kita bisa mengirimkan tulisan kita. Yang penting tadi langkah-langkahnya terpenuhi, bahwa judul, nama penulis lengkap dengan emailnya, kemudian afiliasinya. Misalnya kita menulis atas nama apa lembaga kita, atas nama mahasiswa pasca sarjana misalnya. Kalau tulisan itu diperuntukkan untuk sebuah kajian kita sebagai mahasiswa, ataukah tergantung afiliasi, karena harus ada berafiliasi kemana. Misalnya saya menulis jurnal, saya menulis artikel, saya submit ke salah satu jurnal internasional, itu mesti ditanyakan, oh ternyata saya berafiliasi dengan IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Itu harus terkoneksi di situ. Tata tertib itu harus kita lalui. Kemudian nanti ada reviewernya, ya. Ada reviewer yang menerima tulisan kita. Jadi tidak bakal mungkin tulisan kita itu terbit di salah satu jurnal tanpa ada reviewer. Karena reviewer itulah yang akan memberikan sebuah penilaian. Biasanya kalau di jurnal internasional bertaraf Scopus, ya, apalagi Q1, Q2,
itu sudah reviewernya itu bukan hanya satu, itu lebih dari satu, karena masing-masing punya bagian yang dikaji, itu punya bagian. Kemudian jangan lupa bahwa ada konklusi ya. Setelah metodologi, ada kajian substansi, kita sudah membahas apa yang disampaikan tadi Bu Fitri, itu ada di bagian pembahasan. Ya kan, setelah metode. Di situ ada substansi, membahas tentang apa yang disampaikan tadi yang begitu mendalam, begitu luas. Kemudian ada konklusinya, ada kesimpulannya. Oke, setelah kesimpulan, maka kepustakaannya itu harus jelas. Referensi yang kita gunakan itu harus nampak di akhir. Oke, demikian sementara untuk Bu Fitri, tinggal dibenahi, diatur ke strukturnya kembali sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah jurnal internasional bereputasi. Banyak di internet, tinggal kita praktekkan saja. Saya anggap cukup untuk Bu Fitri. Silakan yang lain, masukan-masukan tadi, pertanyaan, sanggahan dan masukan, silakan dipertimbangkan ya Bu ya, biar nanti tulisannya menjadi lebih sempurna. Ya. Baiklah, silakan peserta yang berikutnya dipersiapkan. Ya, silakan Pak Japri mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Adaro, mungkin saya akan sedikit mempresentasikan tugas mata kuliah ini, yaitu tentang jurnal internasional ya. Saya juga akan mengangkat judul yang berjudul adalah nilai-nilai pendidikan Islam dalam pemikiran Nasrul Al-Injil ya, yaitu pemikir India ya. Nah, sebenarnya biografinya adalah dia seorang sipil, tapi dia banyak menulis, samping dia juga belajar agama, bapaknya tokoh Muslim di India juga, dia juga banyak menulis ataupun pemikiran tentang Islam ya. Seperti salah satu buku yang populer yang dia tulis adalah Islam dan Teologi Pembebasan, Islam dan Teologi Pembebasan ya. Itu mungkin buku judul yang akan saya angkat. Terus abstraksinya tulis saya dulu. Abstraknya adalah beliau ini seorang doktor bidang teknik sipil yang mengkampanyekan ide-ide pembebasan dalam Islam. Kedua, ide dan gagasan asal cukup dikenal di kalangan akademik, khususnya kajian yang terkait dengan Islam dan kemanusiaan, bahkan gagasannya sering menjadi bukan untuk masyarakat. Terus Asal Al-Jaliah tidak hanya merupakan punya pembaca ulang rekonstruksi, tapi juga rekonstruksi yang ini upaya membongkar secara total ajaran-ajaran yang dianggapnya masih bias keadilan, meskipun itu bersifat seperti ajaran lebih pembebasan adalah sebuah pandang yang bisa menceritakan kehidupan yang diceritakan dunia dan akhirat. Islam adalah membebaskan tentang sebuah tidak di masyarakat lemah ya. Islam juga dapat dikatakan sebuah tesis teknis dan sosial reproduktif yang menjadi sebuah tantangan yang dapat mengikat lembaga. Kata kuncinya atau keywordnya nilai-nilai pendidikan Islam dalam pemikiran sosial. Nah, terus untuk pendahuluan sebenarnya ini berkaitan dengan yang terkait dengan pendidikan ya. Terus nanti kita juga ada mengkaitkan tulisan terbitan Asal Al-Jaliah kalau ditarik tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam ditekankan di dalam maksudnya. Dia juga di salah satu bab di buku ini kita lihat yang dia juga bicara soal keadilan gender ataupun tentang perjuangan tentang keadilan wanita ya, perempuan, feminis tentang soal cara ada terus soal ekonomi Islam, soal ada beberapa bab itu soal perjuangan untuk kaum asing juga terkait dengan ini, bagaimana Islam memandang memperdulikan terhadap kelompok yang lemah atau yang lemah untuk ini. Terus saya mungkin sekilas saja Bu, karena kita kemudian terus selanjutnya metode penelitian sama ini saya juga
mempunyai berkajian sejarah atau kajian literatur, naskah dia bisa saja bersifat kualitatif nanti. Terus perpustakaannya salah satunya adalah yang saya pakai adalah tadi bukunya sendiri, yaitu Islam dan Teologi Kebebasan. Nanti juga bisa juga memakai rujukan buku banyak sekali ya ininya. Bisa juga nanti misalnya pemikiran Ahmad Dahlan juga, terus apa soal tentang teori-teori tentang teologi kebebasan mungkin ya, yang ditulis oleh filsafat barat segala macam itu soal pustaka. Terus saya rasa mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terkait dengan konklusi mungkin bisa nanti untuk lebih dalamnya harus ditarik sebuah kesimpulan ya dari pemikiran asal generik dan sebagainya. Misalnya kita mengkaitkan dengan zakat tentang ekonomi Islam, konsep ekonomi Islam menurut soal gender dalam bukunya itu, atau konsep wanita ya, tentang wanita dalam ini itu. Terus soal juga tentang keadilan menurut Islam. Nah, karena di buku juga dibahas soal keadilan dalam menurut Islam. Itu saja Ibu yang dapat saya perhatikan. Ya baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Japri. Ini juga kajiannya terkait pembimbingannya. Ya. Kawan-kawan nanti minta masukan. Terima kasih, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua makalah yang tampil tadi, dua naskah yang ditampilkan ini bernuansa kajian tokoh dan pemikiran dalam Islam ya. Kedua-duanya adalah tokoh Islam yang termasuk tokoh yang punya pemikiran yang banyak dan cemerlang. Nah, pertanyaannya di sini, karena ini adalah kajian naskah, kajian sejarah, naskah-naskah yang digunakan ini adalah apakah naskah klasik atau naskah modern? Kalau dia klasik, tentu sudah banyak mengalami ya. Kalau kajiannya ini adalah kajian naskahnya tadi, ini naskah klasik, berarti naskah ini sudah banyak yang mengalami sudah banyak yang ditulis kembali oleh para pemikir-pemikir masa kini, gitu ya. Hanya saja gini Pak, kalau kita membahas tentang pemikiran tokoh, ya, pemikiran tokoh, misalnya pemikiran Hasyim Asy'ari, kemudian pemikiran tokoh dari India tadi ini, itu semuanya berkaitan dengan biografi beliau. Jangan lupa itu, bahwa kita tidak bisa melepaskan kajian tokoh itu dengan sedikit tentang biografinya, ya. Sedikit tentang biografi, karena ini adalah kajian tokoh berkaitan dengan pemikirannya. Nah, apabila kita mengkaji tentang pemikiran seorang tokoh, naskahnya ini adalah semuanya naskah klasik. Kalau dia misalnya orang India, berarti kan naskahnya lebih banyak berbahasa India, dan itu wajib kita jadikan sebuah naskah utama. Jangan membaca atau jangan mengutip literatur yang sudah disadur ulang atau sudah ditulis kembali oleh beberapa orang. Harus sedapat mungkin mengupayakan mengutip dan membaca naskah aslinya, itu wajib. Kemudian kalau juga itu kajiannya kajian naskah, itu sedapat mungkin harus memiliki literatur yang berimbang, ya. Misalnya 30 ke atas. Jangan dibawa 30 ke bawah. Jangan, misalnya kajian naskah ini karena namanya juga naskah ya, kajian literatur, ya harus literaturnya banyak. Berapa banyaknya? Apakah 30 cukup? Tidak, belum cukup. Naskah asli, kemudian karya-karya seorang tokoh yang terkait, apalagi tadi ada kajiannya tentang keadilan, tentang gender, kemudian tentang
teologi pembebasan. Ya, memang kita fokus pada teologi Islam dan teologi pembebasan. Tetapi yang ingin dibebaskan dalam hal ini ada beberapa konten gitu. Ya, misalnya keadilan, kemudian pembebasan hak-hak perempuan, kemudian masalah nilai-nilai teologi peradaban, itu banyak sekali. Nah, kita fokus memang pada satu item, tetapi kita menyinggungnya secara general dulu dalam uraian yang singkat. Seorang tokoh itu memiliki pemikiran yang seperti ini. Ya, gambarannya tadi Pak Jabri sudah bagus ya, sudah bagus. Tinggal dipoles, tinggal dikembangkan lagi sesuai dengan struktur penulisan jurnal internasional. Seperti yang kita inginkan tadi, kita jelaskan di awal, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian mengutip. Nah, ini kutipan yang kita ambil itu semuanya sudah tersedia di dalam web dengan menggunakan citation mendelete. Ada sejumlah karya tentang pemikiran seorang tokoh, baik itu tokoh luar negeri, tokoh Islam, tokoh nasional, ataukah tokoh dunia. Itu semuanya ada di dalam web yang bisa kita kutip sesuai dengan citation mendelete. Ya, baiklah teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi pasca sarjana, untuk mata kuliah jurnal, metode penulisan jurnal internasional bereputasi, pada kesempatan ini kita sudah mencoba melakukan pengetahuan dan berdiskusi terkait dengan tata cara menulis naskah untuk sebuah jurnal internasional. Melalui diskusi ini tidak hanya sekedar untuk kita menilai nilai mata kuliah, tetapi memang pada akhirnya nanti diharapkan bahwa semua mahasiswa dapat mengirimkan naskahnya ke jurnal internasional bereputasi, tentu saja melalui reviewer, melalui pengolahan tulisan secara baik dan benar, untuk menemukan atau untuk membuat tulisan ini menjadi baik dan benar. Memang harus melalui skill atau melalui keterampilan menulis. Jadi sebetulnya membuat jurnal internasional itu sampai kita bisa menjadi penulis di sebuah Scopus atau jurnal bereputasi bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang tidak mungkin juga. Kita bisa menembus itu, kita bisa menjadi tulisan kita termuat di jurnal internasional, hanya saja membutuhkan keterampilan menulis dengan cara harus banyak membaca jurnal internasional yang bereputasi. Tentu saja pengalaman menulis itu muncul dari banyaknya kita membaca literatur, kita banyak membaca karya-karya jurnal internasional yang bereputasi. Bagaimana membuat konten, bagaimana membuat memahami masalah, bagaimana mengangkat judul, dan bagaimana gaya selingkungan atau tata cara penulisan, tata cara pengutipan, dan berbagai macam aturan-aturan di dalam sebuah perjurnalan. Bapak Ibu sekalian, jangan mengenal kata menyerah. Menulis sekali memang belum tentu bisa langsung bagus, tetapi menulis berkali-kali itu adalah suatu cara yang paling baik, karena tulisan pertama, kedua, dan ketiga itu selalu mengalami kemajuan, selalu mengalami peningkatan menjadi lebih baik. Ini tentu kuncinya adalah kita harus selalu menulis dan banyak membaca tulisan orang yang berbasis jurnal internasional. Demikianlah penelitian
kuliah ini akan dianggap cukup dan kita akan berjumpa pada sesi berikutnya. Teman-teman semuanya selamat membaca dan belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.